Halo Sobat Ngopi Bareng, ketemu lagi dengan saya di sini. Kali ini kita bukan ketamuan sih, kita namu di rumahnya Bapak Adi Sutarwiono, dia adalah Ketua DPRD Surabaya. Selamat siang. Selamat siang. Mas Sehat. Awi, saya panggilnya Mas Awi aja Iya. ya Mas Awi. Sehat Mas? Sehat, Mas. Iya. Alhamdulillah. Mas, ini kita ngobrol sedikit ya Mas soal Surabaya yang sudah mulai ke level 1. Iya. Nah, gimana perasaannya Mas sebagai ketua Ya, dewan? senang dan saya kemudian itu kabar kami terima kemarin pagi dan kemudian Surabaya sudah masuk di level 1 dan masyarakat pun juga dalam setelah itu kan saya mengabarkan kepada warga masyarakat pada saat pertemuan dengan warga dan mereka antusias sekali. Surabaya sudah level 1 sehingga dilakukan sejumlah pelonggaran yang akan mendorong peningkatan kegiatan masyarakat di semua bidang, terutama pertumbuhan ekonomi Surabaya. Terus sampai mencapai level 1 ini kira-kira apa sih kontribusi dari DPRD Surabaya untuk ikut menciptakan Surabaya menjadi level 1? Kami tentu saja dengan kemampuan kami masing-masing maupun secara kelembagaan itu berusaha semaksimal mungkin pada waktu bulan Juni dan Juli ketika terjadi lonjakan COVID yang luar biasa. Pada saat itu angkanya bisa tembus 10.000. Angka kematian juga sangat tinggi di masyarakat. Kemudian banyak yang kemudian masyarakat kebingungan bagaimana mengakses ambulan, melakukan penanganan terhadap orang yang terinfeksi COVID-19. Nah, disitulah para anggota Dewan, pimpinan dan anggota DPRD itu hadir di tengah-tengah masyarakat bekerjasama dengan pemerintah Kota Surabaya untuk memberikan advokasi, memberikan pertolongan, memberikan koneksitas ya dalam penanganan di masyarakat itu. Itu bukan berarti memberikan seperti apa? Kalau saya kenal anggota dewan, saya jadi punya shortcut, jalur singkat gitu. Bukan seperti itu, Mas? Ya, ada juga seperti itu. Kalau pada saat itu misalkan untuk pemulasaran jenazah bisa menunggu sampai 24 jam lebih. Karena kemudian kami konek sambungkan, kemudian dia bisa dapat lebih cepat tadi. Terus warga lain yang merasa terlewati antriannya, gimana dong Mas? Loh, tidak apa-apa, itu kan bukan tidak apa-apa, tapi bisa saya nggak tahu seperti itu, tapi bahwa anggota DPRD itu berkewajiban supaya jangan diam, jangan kemudian jangan berpangku tangan ketika masyarakat sedang mengalami pandemi COVID-19. Ada himbauan memang Mas kepada para anggota dewan pada saat puncak-puncaknya pandemi sekitar Juli, Agustus kemarin untuk ya dia lebih turun ke warga, melihat kesulitannya warga itu apa, seperti itu Mas? Ketika kami memutuskan untuk WFH atau kerja di rumah, kemudian kami minta ke seluruh anggota DPRD itu lebih aktif memantau masyarakat. Kami ada yang turun ke lapangan, kemudian hadir di tengah warga yang sedang mengalami persoalan itu. Ada juga yang kemudian menyerap informasi dengan berbagai piranti komunikasi ya misalkan. Salah satunya dengan handphone dan sebagainya itu. Itu menurut saya akan lebih cepat juga. Ya. Oke. Terus ini ke depannya gimana Mas? Setelah level 1 Surabaya, untuk DPRD-nya sendiri, apakah akan kembali normal secara kinerja? Ya, saya kira akan kembali normal ya. Kapan targetnya Mas? Minggu-minggu ini saya kira. DPRD pun sekarang sudah mulai melakukan rapat-rapat dengan mengundang masyarakat ke kantor DPRD, menangani pengaduan, mengundang dinas-dinas, pemerintah Kota Surabaya, dan pihak-pihak terkait. Minggu kemarin kami menangani warga yang kebetulan ada polemik dengan tanah PT KAI. Yang ditangani, mereka berunjuk jasa ke kantor DPRD, dan kemudian kami fasilitasi untuk dirapatkan di ruang rapat Komisi C. Seperti itu. Nah, setelah
level 1 ini tentu saja kegiatan DPRD Kota Surabaya juga akan semakin meningkat. Karena kami harus menjalankan 3 fungsi DPRD, fungsi penganggaran, fungsi legislatif atau penyusunan peraturan, dan kemudian fungsi pengawasan. Target paling dekat yang harus dikerjakan untuk DPRD apa, Mas? Pembahasan APBD. APBD. APBD tahun 2022. Ya, itu sudah nota keuangannya sudah dibacakan oleh Wali Kota pada saat di rapat paripurna DPRD tanggal beberapa waktu yang lalu. Kemudian kami reses, bertemu dengan warga masyarakat untuk menyerap aspirasi masyarakat itu seperti apa dalam konteks pembangunan Kota Surabaya setelah terhenti ya selama hampir 18 bulan. Kemudian nanti kami memulai pembahasan itu tanggal 25 atau 26, tanggal 26 ya. 26 Oktober pembahasan di rapat komisi-komisi. Ya. Nanti dan itu bisa diliput oleh media massa. Kemudian setelah itu APBD akan kami sahkan tanggal 10 November. Bertepatan Hari Pahlawan. Oke. Mas, ini kan sudah level 1. Nah, berkaitan dengan APBD itu kira-kira akan ada refocusing lagi nggak? Misalnya karena menganggap ini sudah mulai normal, maka anggaran-anggaran kemarin yang itu dimampatkan untuk penanganan COVID dikembalikan ke pos yang semestinya, misalnya seperti itu. Apalagi Dewan itu kan kemarin juga terbatas anggarannya karena ada refocusing itu. Mudah-mudahan tidak ada lonjakan lagi seperti bulan Juni dan Juli. Sebetulnya pada saat itu pun Wali Kota Surabaya dan Wakil Wali Kota Surabaya sudah berancang-ancang untuk segera melaksanakan pembangunan di Kota Surabaya. Tapi karena kemudian tiba-tiba ada pandemi gelombang kedua, yang sering dinamai gelombang kedua itu, kemudian semua serba terhenti dan dilakukan refocusing anggaran. Kalau nanti di perjalanan tidak ada gejala seperti itu, saya perkirakan anggaran akan berjalan normal. Karena di dalam pembahasan rancangan APBD pun sudah kita siapkan slot untuk penuntasan penanganan pandemi COVID-19. Gitu. Jadi kalau mudah-mudahan tidak ada gejala atau kasus-kasus yang cukup kencang ya. Berarti ini tetap akan jalan seperti yang sudah rencana sekarang. Di tengah jalan nanti akan ada, misalnya kalau nggak ada lonjakan akan ada perubahan. Dan menurut saya di pembicaraan rancangan APBD tahun 2022, baik Wali Kota Surabaya maupun DPRD Kota Surabaya, itu ada sejumlah kesepakatan program yang akan dijalankan. Salah satunya adalah pemberian beasiswa bagi 13.515 pelajar SMA dan SMK serta santri para pondok pesantren dari keluarga tidak mampu atau dari kategori masyarakat berpenghasilan rendah. Itu untuk menangani bantuan SPP dan kemudian ada pembelian seragam. Ini sudah kita sepakati dalam KUA PPAS dan akan diplot di rancangan APBD tahun 2022. Maka kalau di kampanye kemarin, kampanye pilkada, Pak Eri Cahyadi dan Pak Muji menjanjikan beasiswa itu. Nah, disinilah keduanya sudah berusaha untuk memenuhi apa yang menjadi janji kampanye selama pada tahun 2020 kemarin. Beasiswa sebanyak 13.000 untuk siswa SMA itu apakah sudah menjangkau semua siswa SMA yang ada di Surabaya, apa itu memang untuk keluarga dari MBR? MBR. Oke. MBR. Itu sudah menjangkau semua untuk keluarga MBR 13.000 itu? Negeri dan swasta. Data dari pemerintah kota menyebutkan itu 13.515 gitu. Sementara SD SMP kita beri untuk keluarga yang MBR, negeri dan swasta, kita berikan bantuan seragam sebanyak 46.000. Ya. Dan kita bersyukur pada saat situasi pandemi COVID-19 di mana anggaran pun juga mengalami penurunan, honor RTW dinaikkan oleh Wali Kota Surabaya sebesar 100%.
Dari 500 ketua RT menjadi 1 juta. Jadi dari ketua RW dari 600.000 kemudian menjadi 1.200.000. Ketua LPMK dari semula 750 sekarang menjadi 1,5 juta. Jadi bertambah lagi jadi kampanye yang kemudian dilaksanakan direalisasikan Pak Eri Cahyadi dan Pak Armuji. Mas, ini kan banyak yang mengkhawatirkan bukan mengkhawatirkan sih mewaspadai atau mewanti-wanti buat warga mungkin akan terjadi gelombang ketiga lagi pada saat libur Natal dan Tahun Baru. Nah, DPRD sendiri sebenarnya sudah mengeluarkan sikap untuk apa misalnya untuk pencegahan seperti itu? Memang itu harus kita cermati setiap perkembangan. Tapi saya yakin dan optimis karena vaksinasi di Kota Surabaya sudah berjalan sedemikian masifnya. Vaksin pertama di Surabaya sudah 113%. 113. Ya, berarti sebentar Mas, 113 itu orang yang vaksin di Kota Surabaya. Oh, berarti ada orang luar daerah juga yang Tapi yang warga penduduk Surabaya yang sudah tervaksin cukup tinggi, 2 juta sekian. Kemudian yang vaksin pertama itu sudah di atas 80%. Artinya itu angka di atas standar pemerintah pusat sebesar 70% di wilayah kabupaten kota yang harus divaksin. Surabaya sudah di atas 70% itu. Dan saya yakin itu semakin bertambah orang yang divaksin, semakin akan bentuk herd immunity di Kota Surabaya. Oke. Per hari ini kasus baru COVID-19 itu bisa dihitung jari. Angka kematiannya pun juga sangat rendah sekali, tidak sampai 5 orang dalam 1 pekan itu. Kalau kita mencermati ya kinerja dari DPRD selama mungkin kemarin masih pandemi ya, jadi kita nggak banyak tahu misalnya fungsi pengawasan yang dilakukan oleh DPRD Surabaya terhadap Pemkot Surabaya. Nah, selama pandemi kemarin itu fungsi pengawasan masih jalan apa enggak sih, Mas? Jalan. Contohnya apa? Kawan-kawan sering melakukan kunjungan atau sidak langsung turun ke lapangan, kemudian ada rapat-rapat komisi secara virtual gitu. Dan kemudian ada artikulasi pendapat di media massa. Itu kan adalah bagian dari pengawasan yang dilakukan DPRD Kota Surabaya. Salah satunya yang paling mencolok yang kemarin jadi perhatian dari teman-teman anggota dewan apa Mas yang fungsi? Pada waktu kemarin ya soal bansos, soal vaksinasi, soal kemudian pelaksanaan pembangunan, soal anggaran kelurahan, kemudian yaitu anggaran kelurahan, kemudian ada pembangunan pumping stasi, perbaikan saluran air, kemudian penerangan jalan umum yang sempat terhenti karena dilakukan refocusing anggaran itu. Nah, adem ayemnya itu bukan karena pandemi, juga bukan karena partai yang sama antara PDI dengan. Enggak. Di Surabaya ini kalau misalkan kami koordinasinya juga misalkan memberikan masukan, kritik, bisa dilakukan dengan wali kota, wakil wali kota secara tertutup. Kan esensinya masukan itu didengar, ya, bukan menghantam gitu. Jadi disalurkan melalui komunikasi yang tertutup, itu pun juga efektif. Artinya nggak perlu ke media? Nggak perlu. Tapi outputnya diawasi nggak, Mas? Apa? Outputnya. Ketika kita outputnya ngomong, ya dong. Kita ngomong ini, kira-kira ini dijalankan nggak sih sama Pemkot? Iya. Kawan-kawan DPRD, terutama dari fraksi PDI Perjuangan juga untuk mengawal kebijakan itu harus turun langsung ke lapangan untuk melihat fakta-fakta di lapangan. Sejauh mana sudah dijalankan dan sebagainya. Dan hari-hari ini memang pada masa reses DPRD Surabaya banyak bertemu dengan warga masyarakat. Ada yang sudah dikerjakan oleh pemerintah Kota Surabaya, ada yang belum, ada yang usulan baru ya. Itu kan bagian dari
penyerapan aspirasi dan pengawasan ya yang dilakukan oleh DPRD kepada wali kota dan wakil wali kota serta seluruh pemerintah Kota Surabaya. Reses sampai kapan nih, Mas? Reses sampai 25. 25 Ya, Oktober. Iya. Oke, setelah itu Langsung pembahasan APBD. APBD. Nah, pembahasan reses itu nanti akan dibahas masukan dari input Iya betul. reses itu Iya masuk betul. dalam APBD. Masukan-masukan di reses itu kemudian akan diartikulasikan, disuarakan kawan-kawan pada saat rapat komisi. Pembahasan dengan mitra kerjanya di ruang-ruang rapat komisi. Gitu. Dalam rapat badan anggaran juga sering kami suarakan. Gitu. Sudah ada bocoran nggak, Mas, kira-kira apa yang menjadi ganjalan warga misalnya dalam masa reses ini? Mereka melakukan satu hal yang sama. Mayoritas warga melakukan hal yang sama. Tadi saya baru reses di satu kampung di Wonorejo Rungkut dan salah satu keluhannya adalah soal banjir. Banjir, dan mereka meminta agar dilakukan segera penanganan terhadap problem banjir di sana. Kemudian ada juga keluhan usulan pavingisasi perbaikan jalan sudah lama diajukan tapi belum direalisasikan. Kemudian sebelumnya di Gunung Anyar juga kemudian kami sampaikan juga karena belum realisasinya itu karena tengah dilakukan pemampatan anggaran, pemusatan anggaran untuk penanganan COVID-19. Ada masyarakat yang mengerti, tapi juga kemudian ada masyarakat yang merasa kok hanya janji-janji semata gitu. Ya itu kan biasa. Gitu. Tapi percayalah bahwa anggota DPRD itu terus berusaha bekerja semaksimal mungkin. Waktunya kan nggak pendek nih, sampai 2024 itu. Kalau soal layanan? Nggak lama, ya. Waktunya nggak lama. Kalau soal layanan? Layanan publik? Pelayanan publik ya. Kami, kawan-kawan itu misalkan ada persoalan pendidikan, ada persoalan kesehatan, ada persoalan administrasi kependudukan gitu. Itu coba di-handle langsung secara taktis gitu. Jadi ada seorang anggota DPRD menerima kesulitan mengurus tentang pelayanan administrasi kependudukan, langsung dijabri ke dinas kependudukan, camat, lurahnya, dan langsung pada saat itu juga dibantu, kemudian diselesaikan. Gitu. Oke. Apalagi, Mas, apa yang sudah disuarakan oleh warga selama reses ini yang selain fisik? Terutama adalah soal mereka banyak kehilangan pekerjaan. Nah, itu, Mas. Ya. Ini sudah berulang-ulang kita sampaikan juga ke Pak Eri Cahyadi, Pak Armuji, butuh skema kebijakan yang lebih tertata dari pemerintah Kota Surabaya untuk menangani besarnya pengangguran. Ya. Pandemi selama hampir 2 tahun ini telah menggerus kemampuan ekonomi rakyat. Ada banyak yang kehilangan pekerjaan dan sebagainya. Kemudian ini yang kemudian harus dicarikan polanya. Saya sependapat kalau kemudian Pak Eri Cahyadi dan Pak Armuji itu berusaha mendorong terus tumbuhnya UMKM, para pelaku usaha sektor informal, para PKL dan sebagainya itu. Karena pertumbuhan mereka ini pun juga nanti pada akhirnya juga kemudian ada kebutuhan penyerapan tenaga kerja gitu. Entah 1-2 orang gitu ya. Saya jadi ingat, Mas, soal anak-anak yatim yang korban pandemi ini. Dari Dewan sendiri sebenarnya punya usulan apa? Kalau nggak salah kemarin Pak Wali itu sempat merencanakan untuk membuat semacam panti asuhan, misalnya seperti itu. Nah, kalau dari Dewan sendiri sebenarnya pengennya seperti apa model untuk menangani? Kalau secara teknis menurut saya itu menjadi wilayah pemerintah Kota Surabaya. Tapi kita ingin agar mereka yang kehilangan orang tuanya, baik bapak, ibu, kehilangan salah satu atau keduanya, itu nanti mendapatkan perhatian penuh dari pemerintah Kota Surabaya. Apakah pembebasan biaya pendidikan, kemudian akses kesehatan dan sebagainya itu, supaya anak-anak ini bisa tumbuh menjadi generasi yang baik, gitu ya.
bisa ditangani oleh negara, oleh pemerintah. Mungkin akan ada anggaran secara khusus untuk menangani ini di tahun 2022. Kami masih akan mendiskusikan lagi di internal kawan-kawan DPRD Kota Surabaya dan kemudian dengan pemerintah Kota Surabaya. Kemarin itu soalnya ada diskusi, ada semacam masukan ya soal bagaimana menangani anak-anak yatim yang korban pandemi itu. Dari diskusi itu sebenarnya salah satunya mereka kurang sepakat kalau itu misalnya dirawat dalam sebuah panti asuhan misalnya. Karena itu cuman dia kebutuhan afeksinya nggak akan dapat. Iya gitu. betul. Dia jangan menurut saya betul juga jangan dijauhkan dari keluarganya dan sebagainya itu. Tetap dalam pengasuhan keluarga ya. Kalau di dalam pengasuhan keluarga itu berarti kita hanya tinggal mengintervensi saja kebijakan-kebijakan yang kemudian bisa membantu mereka. Iya, bridging-nya misalnya finansial, secara finansial. Iya. Ayo Mas. Ayo. Ada berapa sih Pak? Kalau anak yatim pengetahuan Mas Heri? Datanya saya kemarin kurang update ya soal itu. Kurang update, tapi concern-nya waktu kami rapat di Badan Anggaran itu sudah ada kesepakatan untuk menangani anak-anak yang menjadi orang tuanya meninggal karena COVID-19. Kalau angkanya persis nanti coba carikan tahu. Ya. Apalagi Mas, ada pandangan setelah PPKM level 1 ini? Tentu saya kira aktivitas masyarakat itu akan semakin meningkat. Aktivitas ibadah juga akan meningkat. Aktivitas olahraga juga akan semakin meningkat. Kemudian aktivitas sosial dan pendidikan juga akan meningkat. Aktivitas seni dan budaya juga saya kira akan meningkat. Kemarin misalkan saya baru saja dari daerah Babatan Biung, dan Kuuan, Lontar. Di sana ada masyarakat yang memperingati atau selamatan sedekah bumi. Ini nguri-uri adat istiadat kebudayaan peninggalan leluhur. Yang seperti ini pasti nanti akan semakin banyak lagi setelah kita di level 1. Gitu. Tentu saja tetap dengan protokol kesehatan yang sangat ketat, gitu, memakai masker dan sebagainya. Soal protokol kesehatan ini yang kelihatannya warga Surabaya, bukan warga Surabaya sih, beberapa pengelola pusat keramaian itu mulai kehabisan energi untuk ketat melakukan protokol kesehatan. Pengamatan saya misalnya di beberapa mal itu dia sudah tidak melakukan lagi barcode peduli lindungi. Terus bahkan salah satu tempat hiburan paling murah di Surabaya itu sudah peduli lindungi cuma satu rombongannya aja, yang belakangnya sudah nggak pakai peduli lindungi. Iya, ya itu ya tetap harus diawasi juga soal misalkan kepastian orang kalau memasuki tempat publik, dia sudah vaksin, dia sudah memakai masker dan sebagainya itu. Tapi kesadaran secara umum masyarakat terhadap protokol kesehatan menurut saya sudah jamak di Surabaya ini. Penyediaan fasilitas cuci tangan, hand sanitizer itu sudah menjadi satu yang lumrah, standar dalam kegiatan atau acara-acara tertentu. Kalau ini soal rumah hiburan Mas? Aduh. DPR gimana Mas? Sikap DPR Mas? Ya, ada banyak. Saya kira juga kawan-kawan sudah menyuarakan ya. Kalau misalkan di rumah hiburan itu juga didorong untuk buka. Saya tidak ada masalah, saya secara pribadi. Kemudian toh itu juga menyumbang pajak, menyumbang kontribusi bagi kota. Kemudian menyerap tenaga kerja. Gitu. Dan kemudian menimbulkan multiplier efek ekonomi, gitu ya. Karena kalau pekerjanya dapat penghasilan, kemudian bisa dipakai untuk belanja memenuhi kebutuhan keluarga. Mungkin nanti ada kebijakan atau ada surat keputusan
bukan surat keputusan, peraturan wali kota yang mengatur soal tempat hiburan malam dan sebagainya. Bukan hanya tempat hiburan malam, soal taman-taman yang selama ini ditutup itu mungkin akan dibuka kembali. Gitu. Itu teman-teman soalnya sudah datang semua ke RHU. Jadi yang mereka cari-cari yang buka curi-curi itu yang sampai 11 jam 11 terus parkirnya jauh gitu. Pengen sing song ya. Iya. Dan memang juga masyarakat pun juga sudah jenuh karena dikurung selama 18 bulan di rumah harus hiburan kayak. Dan memang kota ini kalau nggak ada hiburannya ya sepi. Ada target nggak Mas? Kira-kira kapan rumah hiburan itu? Saya nggak tahu Itu menurut saya domain dari pemerintah Kota Surabaya. Tapi ada masukan nggak misalnya dalam setelah PPKM 1 ini terus bulan kemudian mulai ada misalnya assessment terhadap pembukaan rumah hiburan itu. Sekarang pun sudah mulai. Kafe, restoran buka itu dilakukan assessment. Ya. Sekolah buka juga dilakukan assessment. Dan kemudian kalau nanti ada tempat hiburan yang dibuka juga kemudian saya kira dilakukan assessment juga. Sejauh mana itu standar protokol kesehatannya gitu. Kemarin juga di media juga tersebar soal berapa miliar yang sudah terhimpun dari denda-denda pelanggaran protokol kesehatan. Iya. Itu duitnya masuk ke mana? Masuk kas daerah dong. Dibuat apa itu? Ya, pakai pembangunan. Oh, pembangunan. Iya. Oke. Iya. Kan ada pos pendapatan lain-lain yang sah gitu. Itu sah berarti? Iya. Karena diatur ada payung hukumnya. Ada gitu. payung hukumnya. Oke. Bukan untuk maksudnya apa ya? Ya boleh lah kan sudah sudah sah itu sudah legal. Oke. Apa lagi, Liv? Hubungan DPRD dengan Oh iya. Kalau soal hubungan dengan Pemkot Surabaya gimana? Kami hubungannya dinamis sekali. Dinamis. Nah, dan saya kira rata-rata anggota DPRD yang sekarang juga kritis terhadap pemerintah Kota Surabaya. Dan juga dia punya keterampilan untuk mengartikulasikan pendapat di media massa. Kemudian pemerintah kotanya juga semakin pintar, gitu. Jadi kan menarik ini, semakin banyak pejabat pemerintah kota yang kemudian juga pandai merumuskan pendapat di media massa, di ruang-ruang rapat komisi untuk mempertahankan argumen atau kebijakannya. Gitu. DPRD Surabaya itu banyak orang-orang baru atau pemain lama, Mas? Separuh-separuh. Banyak yang baru, ada juga separuh baru dan separuh lama. Gitu. Mau daftar dari anggota DPRD itu? Enggak. Apa? satu partai yang mana kritisnya dengan hari ini. Oh ya. Oh iya. Iya, Mas. Sekarang yang ada di DPRD Surabaya itu kan mayoritas dari PDI Perjuangan. Terus wali kota yang menjabat sekarang dulu juga diusung oleh PDI Perjuangan. Terus apakah itu menjadi daya kritisnya berkurang karena satu partai atau sebenarnya ya biasa aja kita tetap melakukan kritik seperti fungsi-fungsi anggota dewan? Sebagai anggota PDI Perjuangan, sebagai anggota fraksi PDI Perjuangan, punya kewajiban untuk mengawal, menjaga, dan mengamankan pemerintahan Pak Eri Cahyadi dan Pak Armuji yang pada waktu pilkada lalu dicalonkan dari PDI Perjuangan. Supaya ini selamat sampai tahun 2024, sampai kontraknya selesai. Ya. Kemudian, kami juga kemudian punya kewajiban sebagai anggota DPRD itu untuk mengartikulasikan kepentingan masyarakat. Seperti tadi kan saya sampaikan, itu ada teknik yang kemudian bisa dijalankan dengan baik. Menyampaikan pendapat tidak harus selalu menghantam pribadi. Bisa melalui japri WA, bisa melalui bertemu langsung dengan wali kota, wakil wali kota, kepala dinas, dan sebagainya itu. Sehingga masukan-masukan
kritikan dan kemudian ada evaluasi, itu bisa diterima langsung oleh pengambil kebijakan dan kemudian dilaksanakan di lapangan. Itu menurut saya akan jauh lebih efektif kalau ketimbang misalkan mengumbar ke media massa yang kemudian justru menunjukkan sikap kritis yang tidak pada tempatnya. Gitu. Tapi kan itu jadi tidak terdokumentasi di media, Mas. Orang jadi nggak mengenal, oh ini kerjanya apa, wong dia Tapi diam aja. di mata masyarakat yang diperjuangkan itu terdokumentasi. Itu. Oke. Iya. Oh perjuangannya misalkan tentang pembersihan saluran air itu sekarang sudah dilaksanakan. Dia bisa, terima kasih Pak, saya sudah dibantu soal ini. Masyarakat ingat itu, kalau dibantu oleh PDI Perjuangan. Mas Awi sudah berapa lama sih jadi anggota Dewan, Mas? 2012. 2012 Iya. sampai Waktu berapa itu beda? lewat pergantian antar waktu. Iya. Apa yang membedakan dulu masa bermitra dengan atau bekerja dengan wali kota sebelumnya dengan wali kota sekarang? Sama, kita juga akan pada waktu dengan wali kota sebelumnya kita juga pada posisi menjaga, mengamankan dan kemudian mengawal Bu Risma pada saat itu. Bahwa ada dinamika semacamnya itu biasa. Sekarang pun juga ada dinamika itu. Ceritain dong Mas soal sentuhan-sentuhan pribadi bagaimana tahu bagaimana efektifnya, kapan efektif untuk memberikan masukan kepada wali kota atau Saya misalkan waktu dengan wali kota, wakil wali kota ketemu ngobrol seperti ini, kita sampaikan temuan-temuan di lapangan. Itu kan banyak didengarkan. Sering kami cangkrukan gitu. Oh ya? Iya. Di mana? Di rumah dinas, di kantor gitu ya. Dadakan. Dadaan. Kemudian ketika misalkan sebelum rapat paripurna, Mas mampir ke ruangan dulu. Mas Heri Zahedi kemudian mampir ke ruangan saya, ngobrol. Gitu. Kalau sama yang dulu, cangkruan juga, kan cewek cowok. Bu Risma itu lebih senior dari saya. Oh, nggak berani ngajak cangkruan berarti Mas. Saya tentu lebih tentu harus menghormati beliaunya. Dan kemudian menempatkan beliau juga orang yang banyak tahu terhadap Surabaya. Ya. Dan dalam masukan-masukan yang seperti ini, Bu Risma juga kemudian akan lebih efektif gitu loh. Secara diajak ngobrol enak mana Mas? Maksudnya Bu Risma enak, Pak Eri juga enak. wah, ngapusi bujui. Iya, Bu Risma enak, Pak Eri juga enak. Bu Risma itu kalau ngobrol guayang sekali. Iya. Mungkin karena beliau itu seorang ibu ya, yang lebih banyak tahu dan sebagainya. Banyak ceritanya, asik juga sama Bu Risma itu. Apa biasanya dia? Maksudnya gini, kan kita kalau ngobrol itu kan nggak langsung pada topik kalau informal ya. Iya. Nggak langsung pada topik yang akan diobrolkan atau dulu saya pernah biasanya ngeban-ngeban dulu kemana-mana dulu. Enggak, baru kadang-kadang Bu Risma juga suka muncul dadaan ke kantor DPC PDI Perjuangan, tiba-tiba muncul beliaunya, dia menyarankan kepada kami, Pak Ketua tolong dibuat dapur umum, dia kemudian jabarkan ini, membuat minuman pokak dan sebagainya. Itu saat awal-awal pandemi. Iya, terus kemudian kami dikirimi bahan-bahannya untuk membuat itu. Jadi Bu Risma itu pintar memberikan trigger, gitu, pemicu. Kemudian juga colong nanti tak bantu ini soal ini dan sebagainya. Dia lebih hangat. Gitu. Kalau sama Pak Eri lebih cair lagi. Karena usianya hampir sama ya, jadi kita lebih bisa ngobrol enak gitu, lebih gayeng, lebih tidak ada jarak. Ya kalau wali kotanya seusia atau satu angkatan dan berasal dari partai yang sama, dari kandang yang sama. Jadi persoalan rumit itu bisa diobrolkan dengan ringan. Gitu. Oke, mungkin ada yang ingin disampaikan kepada warga, Mas Awi, soal PPKM level 1. Maksudnya gini kan, jangan sampai terpuruk lagi sampai. Iya.
kita sambut dengan gembira, dengan berbahagia sekali. Saat ini Surabaya sudah PPKM darurat, PPKM level 1. Kita akan terus bergerak untuk menumbuhkan ekonomi Kota Surabaya, menumbuhkan aktivitas di Kota Surabaya, tapi juga kemudian yang belum vaksin itu seyogianya untuk divaksin. Kemudian kita melakukan juga dengan protokol kesehatan yang sangat ketat supaya jangan ada lagi lonjakan COVID-19. Saya kira itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Sawi atas waktunya sudah mau menerima kita ngopi bareng di rumah dinas. Iya. Ini baru pertama kali kita masuk saya pribadi sih baru pertama kali masuk rumah dinas. Terima kasih Mas Sawi. Sekian. Ya, terima kasih ya. Wah.